Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi pada pembahasan fikih bab 4, yaitu saat ini kita akan menjelaskan tentang menikah dalam Islam. Dari hal ini yang kita akan mendalami tentang perceraian. Pengertian tolak. Tolak yaitu melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafaz tertentu, sedangkan menurut istilah yaitu melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata. Dasar hukum tolak ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 130. Kemudian yang ketiga ini syarat dan rukun tolak. Rukun tolak ada 3, yaitu suami, istri, dan ucapan tolak. Adapun syarat-syarat dari setiap ketiganya sebagai berikut. Pertama, suami yang menjatuhkan tolak, yaitu suami ini adalah ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri, ia baligh, berakal, tidak dipaksa, istri atau ditolak, dan mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami. Kedua, masih dalam masa iddah atau tolak roj'i yang dijatuhkan sebelumnya. Macam-macam tolak. Ditinjau dari proses menjatuhkannya, tolak ini yaitu pertama tolak dengan ucapan. Tolak dengan ucapan terbagi menjadi 2, yaitu sharih atau tegas, yaitu mengungkapkan lafaz tolak yang tidak mungkin dipahami makna lain kecuali tolak. Semisal ungkapan seorang suami kepada istri yang ia tolak, "Engkau sudah berpisah denganku." Kemudian yang kedua melalui sindiran, yaitu mengungkapkan satu lafaz yang memiliki kemungkinan makna tolak atau yang lainnya. Semisal ungkapan seorang suami kepada istri yang ia tolak, "Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu." Tolak dengan sindiran harus disertai niat mentolak. Kemudian yang kedua, tolak dengan tulisan. Yang ketiga, tolak dengan isyarat. Jenis tolak ini hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis. Macam-macam tolak. Ditinjau dari jumlahnya, tolak ini ada 3, yaitu tolak 1, yaitu tolak yang pertama kali dijatuhkan suami kepada istrinya. Kemudian tolak 2 ini yaitu tolak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya. Dan yang ketiga tolak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya. Sedangkan ditinjau dari segi keadaan istri adalah tolak sunnah, yaitu tolak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika istri pertama dalam keadaan suci dan saat itu ia belum dicampuri. Kemudian ketika hamil dan jelas kehamilannya. Sedangkan yang kedua tolak bid'ah, yaitu tolak yang dijatuhkan kepada istri ketika istri dalam keadaan haid, dalam keadaan suci yang pada waktu itu ia sudah dicampuri suami,
Dan tolak bid'ah hukumnya haram. Haram dicampuri. 3. Tolak bukan sunnah dan bukan bid'ah, yaitu tolak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri dan belum haid atau karena masih kecil. Macam-macam tolak ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk, yaitu pertama tolak roj'i, yaitu tolak yang dijatuhkan suami kepada istri, di mana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir. Kemudian yang kedua yaitu tolak ba'in, yaitu tolak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Tolak ba'in ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama, tolak ba'in kubro, yaitu tolak 3 sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Sedangkan yang kedua yaitu tolak ba'in surah, yaitu tolak yang menyebabkan istri tidak boleh dirujuk. Akan tetapi ia boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru dan tidak harus dinikahi terlebih dahulu oleh laki-laki lain. Seperti tolak 2 yang telah habis masa iddahnya. 4. Hulu. Hulu adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Hulu disebut juga dengan tolak tebus. Yang pertama yaitu rukun hulu ini, yaitu suami yang baligh, berakal dan dengan kemauannya. Kemudian istri yang dalam kekuasaan suami. Maksudnya istri tersebut belum ditolak suami yang menyebabkannya tidak boleh rujuk. Kemudian ucapan yang menunjukkan hulu. Berikutnya bayaran, yaitu sesuatu yang boleh dijadikan mahar. Dan berikutnya orang yang membayar belum menggunakan harta, baik istri maupun orang lain. Yang kedua, besarnya tebusan hulu. Yang ketiga, tebusan hulu bisa berupa pengembalian mahar, sebagian atau seluruhnya, dan bisa juga harta tertentu yang sudah disepakati suami istri. Adapun terkait besar kecilnya tebusan hulu, para ulama berselisih pendapat. Pendapat jumhur ulama, tidak ada batasan jumlah dalam tebusan hulu. Dalil mereka jadikan sandaran terkait masalah ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 sebagaimana tersebut. Kemudian pendapat sebagian ulama yaitu tebusan hulu tidak boleh melebihi 4. Hulu. Dalam dampak syarok yang ditimbulkan hulu ketika terjadi hulu, maka suami tidak bisa merujuk istrinya walaupun hulu tersebut baru masuk kategori tolak 1 ataupun 2 dan istri masih dalam masa iddahnya. Seorang suami yang ingin kembali kepada istrinya setelah terjadinya hulu harus mengadakan akad nikah baru dengannya. 5. Fasyah. Pengertian fasyah.
Secara bahasa, fasyah berarti rusak atau putus. Adapun dalam pembahasan fikih, fasyah adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak dari suami yang bersangkutan. Sebab-sebab fasyah. Pertama, tidak terpenuhinya syarat-syarat akad nikah. Semisal, seseorang yang menikahi wanita yang ternyata adalah saudara perempuannya. Kemudian yang kedua, munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan, sebagaimana beberapa hal berikut, yaitu murtadnya salah satu dari pasangan suami istri, kemudian hilangnya suami dalam tempo waktu yang cukup lama, kemudian miskinnya seorang suami hingga tidak mampu memberi nafkah keluarga, kemudian dipenjarakannya suami dan beberapa hal lainnya. Keenam, iddah. Pengertian iddah. Iddah adalah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Macam-macam iddah di sini yaitu diantaranya: satu, iddah istri yang dicerai dan ia masih haid, lamanya 3 kali suci. Sedangkan iddah istri yang dicerai dan ia sudah tidak haid, lamanya 3 bulan. Dan yang ketiga, iddah istri yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari bila ia tidak hamil. Kemudian, iddah istri yang dicerai dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan. Yang kelima, iddah istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya menurut sebagian ulama adalah iddah hamil, yaitu sampai melahirkan. Kewajiban suami istri selama masa iddah. Pertama, kewajiban suami. Suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberi belanja dan tempat tinggal selama iddahnya belum berakhir. Berikut penjelasan singkatnya. Perempuan yang dicerai dengan tolak roj'i berhak mendapatkan belanja dan tempat tinggal. Kemudian perempuan yang ditolak ba'in dan tidak hamil berhak memperoleh tempat tinggal saja dan tidak berhak memperoleh belanja. Kemudian perempuan yang ditinggal wafat suami, baik hamil atau tidak, ia tidak berhak memperoleh uang belanja atau tempat tinggal karena ia mendapat warisan dari harta peninggalan suami. Kewajiban istri selama masa iddah, yaitu wanita yang dicerai suaminya wajib menetap di rumah suaminya selama iddahnya belum berakhir. Tujuan iddah di sini yaitu pertama, menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim bekas istri. Yang kedua, untuk memudahkan proses rujuk antara suami dan bekas istrinya. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung. Ini terkait dengan iddahnya wanita kala ditinggal mati suaminya. Ketujuh, hadanah. Pengertian hadanah di sini adalah memelihara anak dan mendidiknya dengan baik. Syarat-syarat hadanah: berakal,
beragama, merdeka, balil, mampu mendidik, amanah. Sedangkan tahap-tahap hadanah di sini yaitu jika suami istri bercerai, maka kepengurusan anak mengikuti aturan sebagaimana berikut. Pertama, jika anak masih kecil dalam pangkuan ibunya, maka ibu lebih berhak memeliharanya. Sedangkan anak yang sudah dapat bekerja, pemeliharaannya dipasrahkan kepada anak tersebut. Apakah ia akan memilih ibunya atau bapaknya? Ia bebas dengan pilihannya. 8. Rujuk. Pengertian rujuk. Rujuk di sini adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai. Bila istrinya masih dalam masa iddah, berikutnya hukum rujuk. Hukum asal rujuk adalah boleh, kemudian berkembang sesuai dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut. Berikut rangkuman tentang hukum rujuk. Pertama, haram apabila rujuk mengakibatkan kerugian atau kemudaratan di pihak istri. Kemudian yang kedua, makruh apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk. Kemudian yang ketiga, sunnah apabila rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. Kemudian yang keempat, wajib. Hukum ini dikhususkan bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu jika salah seorang ditolak sebelum gilirannya disempurnakan. Kemudian syarat-syarat rujuk. Hukum rujuk. Pertama, untuk istri apabila sudah pernah dicampuri. Yang kedua, tolak yang dijatuhkan adalah tolak roj'i. Kemudian dalam masa iddah. Dan untuk suami apabila Islam, balil, berakal, tidak dipaksa, sigat atau ucapan rujuk dari suami. Saksi dalam masalah rujuk. Saksi dalam rujuk sama dengan syarat saksi dalam tolak, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Hikmah rujuk. Pertama, rujuk akan mewujudkan ajaran kedamaian dalam Islam. Kemudian, rujuk akan menghindari pecahnya hubungan kekerabatan. Yang ketiga, rujuk akan menyelamatkan pendidikan anak-anak. Rujuk akan menghindarkan diri dari gangguan jiwa. Rujuk akan menghindarkan diri dari gangguan atau menghindari dari praktek dosa. Kemudian yang keenam, rujuk akan kembali menjadi ladang amal suami untuk menunaikan kewajiban yang sempat ia tinggalkan sementara waktu akibat perceraian. Thank you, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.